Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 23 Mei 2023. Berita pertama terungkap jejak licik, tersangka kasus tewas Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan. Selanjutnya, Komisi 3 DPR menyoroti tajam Kepolisian Polda Metro Jaya. Kepolisian menangkap AN, pelaku terlibat tewasnya ABK 16 tahun, Putri Pejabat Gubernur Papua Pegunungan. Pelaku mengaku baru berkenalan dan sempat menghapus percakapan usai dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian mengungkapkan pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial pada 3 Mei 2023. Setelah berkenalan, tersangka dan korban membuat janji untuk bertemu pada Kamis 18 Mei 2023. Sambil mengendarai motor, pelaku menjemput korban dan membawanya ke kos di kawasan Banyumanik. Ketika tiba di kos, pelaku telah mempersiapkan ragam minuman keras. Dalam kondisi mabuk, polisi menyebut pelaku sempat menyetubuhi korban. Setelah itu korban merasa mual hingga kejang-kejang. Tersangka dalam keadaan panik, kemudian memesan taksi online dan melarikan korban ke Rumah Sakit Elizabeth. Terkait soal penyebab kematian korban, Kapolres Tabes Semarang menyebut korban alami gagal napas, mati lemas akibat diduga keracunan. Dugaan keracunan tersebut masih dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pimpinan Rapat Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa menyinggung soal peran Polda Metro Jaya. Sorotan tajam ini disampaikan dalam rapat di DPR terkait keributan di apartemen Geraha Cempaka Mas. Desmond menduga pihak Polda Metro Jaya lebih memihak ke developer dibandingkan ke masyarakat. Desmond mengingatkan soal tugas kepolisian agar tidak memihak hanya pada satu pihak. Menurut Desmond, polisi tidak perlu ikut campur karena polisi hanya bertugas dalam sistem keamanan saja. Di sini faktor-faktor penyebab sengketa ini secara internal kami perlu jelaskan bahwa diawali adanya dualisme kepemimpinan dan kemudian adanya pembentukan P3SRS GCM oleh Pak Tony Sunanto. Dan di sini pembentukan ini dianggap oleh kepengurusan yang lama tidak quorum dan melanggar AD dan ART. Nah, kemudian mengakibatkan dualisme kepengurusan termasuk pengelolaan iuran warga. Jadi yang lama tetap kena iuran melalui Badan Pengelola Duta Pertiwi. Yang baru juga menarik iuran antara lain adalah listrik, IPL, dan air. Jadi servis charge listrik dan air. Nah, kemudian terjadi pemadaman listrik bahwa dalam perkembangannya sejak adanya RULB ini bahkan setelah adanya SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman nomor 591/592 dari kepengurusan Pak Tony Sunanto ini mengumumkan agar membayarkan IPR listrik dan air kepada mereka terhadap 200 orang ini. Nah, warga sebagian membayarkan pada PPRS ini, namun fakta pemeriksaan kami, PLN ataupun listrik sama sekali tidak pernah dibayar. Nah, ini yang jadi akar permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2014 sampai dengan saat ini, Bapak. Nah, jadi listrik sama sekali tidak dibayar dan ini sudah diakui juga oleh pengurus bahwa hanya membayar air saja. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan sehingga terjadi konflik di apartemen ini. Kemudian yang kedua, secara eksternal ada faktor-faktor yang menyebabkan sengketa. Yang pertama adalah perubahan regulasi terkait pembinaan dan pengurusan apartemen. Karena tadi terkait dengan pemutusan listrik dan kebutuhan dasar yang lain, air dan lain sebagainya. Ini ada berapa kali perubahan dalam kurun waktu tersebut, Bapak. Yang pertama Pergub nomor 132 tahun 2018 itu apabila ada sengketa pengurusan maka belum diatur apakah bisa dimatikan atau tidak listrik. Tetapi di tahun 2019 Pergub nomor 133 di sana ada yang menyatakan apabila terjadi sengketa kepengurusan maka P3 SRS, SRS tetap harus melayani dan warga
tetap harus membayar. Nah, ini yang diartikan bahwa selama dualisme tidak boleh dimatikan listrik. Kemudian yang ketiga, Pergub DKI Jakarta nomor 70 tahun 2021. Nah, di sini diatur lagi yang baru, pemutusan kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan kecuali ada warga yang lalai untuk membayar. Oke, sebentar, Anda dari kepolisian atau dari Duta Pertiwi atau dari mana? Maksud kami ini akar masalah. Saudara dari mana? Kepolisian, Bapak. Oke, tolong dicatat Bapak Ibu. Siap. Ya. Seolah-olah beliau ini adalah pemilik apartemen di tengah-tengah berada. Siap. Yang harus diingat adalah ada apa dengan lembaga kepolisian yang seperti ini? Ya. Ini bukan tupoksi undang-undang dan bukan tupoksi komisi kepolisian. Pak Jaki paham maksud saya? Karena apapun pensiunan. Siap. Kami lanjutkan, Bapak. Pak Nurdin, tolong nanti ini diperdalam. Jangan sampai nanti restoratif justice jadi bias lain. Karena ini bukan tupoksi kepolisian. Saya cuma ingatkan Bapak Ibu anggota Komisi 3, ya, niatnya mungkin benar, gitu loh. Tapi ini melampaui Undang-Undang Nomor 2 dan tupoksi kepolisian. Siap, Bapak. Ya, ini catatan. Siap. Saya harus ingatkan ini, jangan sampai nanti seolah-olah Anda jadi juru bicara Duta Pertiwi atau pemilik apartemen karena saya tidak paham. Tapi dalam konteks yang Anda jelaskan, ya, ada enggak yang kersinggungan dengan persoalan topoksi kepolisian? Misalnya, dari sengketa ini ada pidananya enggak? Nah, Anda jelaskan di situ. Kalau enggak ada, saya pikir cukup. Siap. Nanti kami Kalau enggak ada, siap. ya, Nanti kami ada enggak pidananya yang melibatkan itu kepolisian bisa terlibat di sini, walaupun punya niat baik untuk ikut menyelesaikan. siap. Tapi kalau tidak ada urusan pidananya, polisi tidak usah ikut campur. Siap. Ya, tinggal keamanannya. Bagaimana Pak Kapolda nanti mengatur dengan yang lain-lain. Kalau ini nanti tugas kepolisian nambah, Pak. Siap. Berarti kita rubah juga Undang-Undang Nomor 2, ya. Berarti kita rubah juga Undang-Undang Nomor 2 agar kita perluas bahwa kepolisian bisa melakukan ABC seperti yang Anda paparkan hari ini. Siap. Terus, Pak. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.